Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dates Project. Video kali ini masih seputar sablon DTF. Saya akan bereksperimen mengenai sablon DTF yang akan diaplikasikan pada 3 media, yaitu bahan jeans, bahan deker karet, dan bahan spunbond. Simak video ini sampai selesai karena di akhir video saya akan kasih kesimpulan mengenai eksperimen ini. Yang pertama kita akan setting dulu gambar. Di sini saya akan menyablon 3 gambar bola 3D dengan settingan CMYK 80% dan white 80%. Pertama kita print CMYK dulu. Setelah itu kita print tinta putih. Kemudian kita taburkan lem serbuk. Taburkan lem secara merata dan plastik disentil-sentil supaya serbuk yang menempel di luar gambar itu bisa turun, atau bisa juga disapu dengan kuas kecil ya. Setelah itu kita panaskan lem supaya meleleh. Di sini saya menggunakan mesin laminating yang dimodif. Seperti ini hasilnya ketika lem sudah meleleh pada tinta. Bahan pertama kita sablon pada deker karet. Kita panaskan dulu, ratakan dulu. Di sini saya setting panasnya 130 derajat Celcius dengan durasi 40 detik. Kita kupas plastiknya, dan setelah ini kita press 1 kali lagi dengan suhu dan durasi yang sama.
Nah, ini dia hasilnya. Sablon menempel kuat, dan dekel karet ini mempunyai elastisitas yang sangat tinggi ya, mungkin beberapa kali lipat dari elastisitas pada kaos katun, sehingga biasanya gambar ketika ditarik akan terlihat seperti pecah. Oke, bahan yang kedua adalah bahan jeans. Seperti biasa, nanti kita panaskan dulu, ratakan dulu supaya bahannya lebih halus. Pada bahan jeans saya setting panas 160 derajat Celcius dengan durasi 40 detik. Kita kupas plastiknya. Dan kita press untuk yang kedua kalinya dengan suhu dan durasi yang sama, namun dilapisi dengan kain teflon ya. Dan bahan yang terakhir ini bahan dari spunbond yang sering digunakan untuk tas atau kantongnya. Untuk bahan spunbond ini saya setting suhu 120 derajat Celcius, tapi durasinya hanya 20 detik karena memang harus agak hati-hati ya untuk bahan spunbond ini. Kita kupas plastiknya.
gambar menempel sempurna, dan kita press untuk yang kedua kalinya dengan suhu dan durasi yang sama. Selalu dilapisi dulu dengan kain teflon untuk press yang kedua kalinya. Saya akan cek satu persatu. Di sini saya gores menggunakan obeng. Hasil sablon masih menempel kuat tanpa cacat ya pada kain spunbon. Kemudian pada dekal karet, hasil sablon sama kuat, tidak ada goresan, tidak ada sobekan. Hanya kekurangannya ketika ditarik karena elastisitasnya yang tinggi jadi tampak pecah ya. Namun ketika dikembalikan ya gambar seperti normal. Ini pada bahan jeans ya, kita coba gosok dan sepertinya tidak menempel sempurna ya pada jeans ya. Jadi bisa kalian lihat di video saya yang sebelumnya ketika saya bereksperimen untuk sablon DTF pada jaket kulit. Nah, kurang lebih sama hasilnya seperti itu. Bisa jadi sablon akan rontok ketika dicuci atau ketika dicuci untuk yang keberapa kalinya gitu. Tapi untuk event-event tertentu yang memang mengharuskan kita menyablon pada kain jeans atau jaket kulit, metode ini masih cocok digunakan sih. Hanya untuk jangka panjang kayaknya sablon akan rontok juga. Ya, perlu diingat teman-teman, eksperimen ini jangan dijadikan sebagai patokan ya. Karena saat ini banyak vendor-vendor tinta, film, lem serbuk itu mempunyai kekurangan dan kelebihan produknya masing-masing. Jadi akan mempengaruhi juga pada hasilnya. Bahkan settingan suhu mesin dan durasi pun bisa menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil sablon. Jadi intinya harus dicoba, harus bereksperimen juga supaya memang kita akan ketemu hasil yang berbeda. Apakah memang bisa diaplikasikan pada bahan jeans ketika kita menggunakan tinta, lem atau film yang lain gitu, atau misalkan kalian punya settingan suhu mesin dan durasi yang berbeda dengan saya, yang akhirnya sablon DTF ini bisa kuat di bahan jeans gitu. Contoh halnya seperti itu. Sekali lagi jangan dijadikan patokan. Ini hanya eksperimen saya, dan jika kalian penasaran bisa dicoba dengan metode-metode kalian. Oke, terima kasih yang sudah menonton.
Kita kembali lagi di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum.